Empat pemuda di Kediri tewas akibat menggelar pesta minuman keras saat merayakan pergantian tahun baru lalu. Sementara 5 pemuda lainnya dalam keadaan kritis. Polisi menyebut para korban menenggak minuman keras oplosan yang berasal dari arak dan dicampur minuman ringan bersoda. Kasus ini menambah daftar korban yang tewas akibat menenggak miras oplosan. Padahal di berbagai kota, pihak kepolisian sudah menggelar berbagai razia dan operasi untuk memberantas peredaran minuman keras, terutama yang oplosan dan ilegal. Seperti di Kudus, Jawa Tengah, polisi merazia kafe dan tempat hiburan yang nekat menjual minuman keras tak berizin. Puluhan botol minuman keras memabukkan disita dari tempat hiburan malam. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, saat menggeledah lokasi hajatan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, polisi menyita ratusan botol minuman keras. Seorang pemuda dalam keadaan mabuk mencoba melawan polisi, sementara pelaku lainnya dalam keadaan tak sadarkan diri akibat pengaruh minuman keras. Ya, minuman keras atau homer mempunyai dampak yang mematikan. Banyak korban telah tewas akibat menenggak minuman keras. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, lebih dari 3 juta orang tewas setiap tahun akibat pesta miras. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Keji artinya sangat rendah, kotor, tidak sopan, dan sebagainya. Artinya semua keburukan terkumpul di situ. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut minuman keras itu sebagai induk dari segala kejahatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah." Hadis riwayat At-Tabrani. Para ulama menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat seperti saat pesta minuman keras, maka ia mati dalam keadaan yang tidak baik atau su'ul khotimah. Mengapa begitu? Sebagian ulama mengatakan ada beberapa sebab kenapa orang mati dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Di antaranya adalah menyepelekan urusan sholat, minum minuman keras atau khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan menyakiti saudara muslimin. Menurut ulama, kebanyakan su'ul khatimah adalah orang-orang yang meremehkan sholat. Padahal sudah berulang kali dijelaskan, sholat itu akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jika salatnya disepelekan, secara tidak langsung ia telah mendekatkan diri pada jurang kehancuran dan berakhirlah hidupnya dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dalam Al-Quran dijelaskan betapa beratnya sakratul maut, terutama yang dialami oleh orang-orang zalim dan ahli maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surah Al-An'am ayat 93. Sementara itu orang yang meninggal sebagai pecandu khamar, Allah Azza wa Jalla akan memberikannya minuman khusus yang bukan memabukkan, tapi menjijikkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberinya taubat untuknya. Namun bila kembali lagi, maka hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khobal. Seseorang bertanya, apakah sungai Khobal itu? Beliau menjawab, nanahnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Semua orang tentu menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk memohon husnul khotimah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya. Sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupannya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu.